adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu pada tanggal 3 Mei 2020. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya ya. Oh ya, dan juga siapin satu kertas, boleh yang bergaris kayak gini, ataupun yang nggak bergaris kayak gini. Sama pulpen, pensil warna, pokoknya yang ada di rumah aja, oke? Nggak usah keluar rumah, yang ada di rumah aja, ya. Kakak tunggu ya. Sudah? Kalau sudah, yuk duduk lagi yang manis. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita, dan kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita doa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik.
kepada kami. Tuhan, berkati kami dan orang tua kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau dengar cerita sekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau nonton filmnya dulu ya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, tadi kita kan udah nonton film. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada di Alkitab di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Untuk adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, boleh minta tolong orang tuanya untuk bacain. Untuk adik-adik yang udah bisa baca Alkitab, jangan lupa ya dibaca, oke? Sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Coba jawab, berapa jumlah murid Yesus? Ayo. Ya, bener, ada 12. Tuh, ada gambarnya kan? Ada angkanya juga di situ, ya kan? Salah satunya namanya Thomas, yang disebut juga dengan Didimus. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tuh nggak ada. Jadi waktu Thomas ada, teman-temannya itu ngomong kan ke Thomas, "Kami melihat Yesus." Tapi Thomas malah ngomong gini, "Sebelum aku melihat bekas paku dan memasukkan jariku ke tangannya, dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku gak bakal percaya." Kalian ingat kan pas Tuhan Yesus disalib, kan tangan Tuhan Yesus kan dipaku kan? Dipaku berarti kan tembus tuh. Itu kan ada bekas lukanya. Itulah yang Thomas maksud bekas paku pada tangannya. Dan waktu Tuhan Yesus disalib juga, kan lambung Tuhan kan sempat ditusuk kan pakai tombak kan. Nah itu yang dimaksud sama si Thomas yang memasukkan tangan ke dalam lambungnya Tuhan. Kayak gitu. 8 hari kemudian, saat semua murid-murid Yesus berada di rumah itu, di saat semua pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus bilang, "Damai sejahtera bagi kamu." Terus Yesus ngomong sama Thomas, "Taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku,
Dan masukkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jawab Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus ngomong sama Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi adik-adik, yang kita bisa pelajari nih ya dari cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas adalah seringkali tuh kita tuh kayak Thomas yang harus ngeliat dulu baru percaya, yang harus ngerasain dulu baru percaya, baru nurut. Ya kan? Contohnya nih ya, sama orang tua deh. Di Efesus 6 ayat 1 Tuhan bilang, kakak baca ini ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sering gak sih kita tuh gak taat sama Tuhan, sama orang tua juga, ya kan? Pasti sering kan? Contohnya nih ya, kayak kita nih udah dibilangin nih, jangan minum es banyak-banyak nanti batuk. Tapi kita tetap aja minum es gitu kan. Terus nanti kalau udah batuk baru deh, oh iya ya ternyata minum es itu bisa bikin batuk gitu kan. Terus apalagi misalkan nih ya, kayak main handphone, dibilangin jangan main handphone banyak-banyak, jangan main handphone sering-sering, jangan main handphone tiduran, nanti matanya rusak. Terus gak percaya, masih aja main handphone sambil tiduran, main handphone terus, ya kan? Terus nanti tahu-taunya matanya udah gak kelihatan, udah buram, terus jadinya pakai kacamata. Nah, apalagi nih ya, kayak sekarang kita dalam masa pandemi atau wabah virus corona, ya kan? Banyak peraturan yang pemerintah buat untuk kebaikan kita juga, tapi seringkali tuh kita nggak nurut. Apa aja sih peraturan pemerintah? Yuk kita nonton video ini. Ini dunia dihebohkan dengan virus ini sudah menyerang ratusan orang. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Teman-teman, jadi adik-adik kita harus taat ya sama Tuhan. Kayak contohnya baca Alkitab tiap hari, ya kan? Sama keluarga, ya. Terus habis itu doa tiap hari, ya kan? Terus habis itu kan taat juga sama mama, papa, opung, nenek, kakek, semua keluarga yang ada di rumah, oke? Dan juga taat sama peraturan pemerintah. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda
Jangan lupa ya, pokoknya kalian harus taat, oke? Nah, sekarang kita mau ambil yang tadi kakak suruh di awal. Dan kakak minta kalian untuk siapin kertas, mau kertas bergaris ataupun kertas yang gak bergaris, bebas, ya kan? Sama pulpen, pensil, dan semua alat tulis yang kalian punya. Nah, jadi tugas kalian untuk minggu ini adalah kalian gambar kedua telapak tangan kalian. Kalian ikutin aja garisnya gitu kan. Gambar di kertas lembar yang tadi ini, ya kan? Terus abis itu di tengah telapak tangan kalian itu kalian gambar bentuk hati. Oke, tahu kan bentuk hati gimana kayak gini? Nah, habis itu kalian tulis ayat dimanapun, mau di atas mau di bawah gambar tangan itu, ya kan? Ayatnya yang Yohanes 20 ayat 29b yang bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuh. Dan juga jadi tangan itu, telapak tangan kalian itu kalian boleh warnain, boleh hias, pokoknya boleh sekreatif kalian mungkin, tapi yang kalian punya aja barang-barangnya di rumah ya, nggak usah keluar rumah. Kalau misalkan cuma punya pensil warna nih, nggak apa-apa kalian warnain aja. Oke, nih kakak mau kasih lihat kalian nih contoh punya kakak. Kakak udah bikin. Nah, ini punya kakak. Jadi ini telapak tangan kakak ya kan. Terus ini gambar hatinya. Ini gambar hatinya. Terus kakak taruh ayatnya di atas sini. Kalian mau taruh di atas, di bawah, di sini bebas, terserah kalian. Oke? Jadi terserah kalian. Terus karena kakak di rumah ada manik-manik, kayak gini manik-maniknya. Jadi kakak tempelin. Tapi kalau kalian gak ada gak apa-apa. Cukup warnain aja atau gambar aja. Oke? Jangan lupa tulis nama kalian sama tanggal hari ini, oke? Nah, setelah itu ya kan, tolong kalian foto dan kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Dan untuk kelas besar seperti Biel, seperti Daniel, Epin, Noel, itu kan kelas besar tuh masuknya ya kan. Selain kalian gambar seperti ini, kalian hafalin juga ayat ini yang tadi Yohanes 20 ayat 29b, kalian hafalin. Oke? Hafalannya itu jangan lupa direkam dan kirim ke guru kalian ya. Nah, sekarang kita udah selesai nih sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih ya adik-adik karena sudah duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita dan tutup matanya. Kita doa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kasih kami sekolah minggu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk percaya dan taat sama Tuhan. Taat orang tua, taat guru, dan pemerintah. Tuhan Yesus tolong berkati kami, berkati orang tua kami, sekolah kami, dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.